Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Bagaimana Jika? Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, tuntunlah langkah kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak tersesat dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kekasih-kekasih Tuhan, memang tidak salah ketika sedang merencanakan sesuatu, kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya itu dari sisi positif dan negatifnya. Sehingga kita akan bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan kita hadapi dalam melaksanakan rencana kita itu. Di samping itu, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga rencana kita akan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Amsal 3 ayat 6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Namun beda lagi saudaraku, ketika pikiran kita ini dipenuhi dengan pertanyaan, bagaimana jika? Pertanyaan ini sepertinya biasa, namun sesungguhnya akan menggiring dan membawa kita menjauh dari kuasa Tuhan. Dan pikiran kita dipenuhi dengan kegelisahan dan kekhawatiran. Pikiran kita akan terus berkata, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Bagaimana jika yang terjadi tidak sesuai dengan rencana dan harapan kita? Bagaimana jika nanti kita menerima kepahitan atau kegagalan? Bagaimana jika begini? Bagaimana jika begitu? Saudaraku, kita terlampau banyak memikirkan hal-hal yang negatif yang mungkin saja bisa terjadi, sehingga perlahan-lahan kita menjadi kurang percaya dengan rencana dan jalan yang telah Tuhan sediakan. Penulis Amsal mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Seringkali kita merasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Pikiran kita ini disibukkan dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Hal ini membuat hati kita semakin gelisah dan tidak bisa melihat besarnya kuasa Tuhan. Selama kita tinggal di dunia ini, berbagai masalah memang akan datang silih berganti ke dalam hidup kita. Itu tidak bisa kita pungkiri. Namun, meskipun situasi yang kita hadapi begitu berat, iman kita haruslah tetap teguh saudaraku, karena Tuhan berjanji akan selalu menyertai dan membawa kemenangan pada orang-orang yang mengandalkannya. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku, daripada kita sibuk dengan pikiran bagaimana jika, lebih baik kita mengisi hidup kita ini dengan pikiran yang penuh ucapan syukur dan keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban dari segala pertanyaan kita. Dan dalam segala perkara, Tuhan Yesus Kristus senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Ia selalu memberikan yang terbaik buat siapapun yang meminta kepadanya dengan kesungguhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami tahu bila kami hidup di luar Engkau kami tak mampu apa-apa. Untuk itu biarkanlah kami tinggal di dalam-Mu agar kami hidup berkelimpahan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.